的疯狂呢？你的霸道呢？ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World spesial tahun baru episode 248 sampai 249 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Tidak ingin berdiam diri, si Hao secara nekat menantang para jenius domain asing untuk bertarung, sehingga kejadian tersebut langsung menggemparkan seluruh tetua dan rekan-rekan si Hao. Sementara di sisi lain, wanita perak justru menerima tawaran Huang, serta melepaskan benang perak pembelah langit. Namun rekan-rekan si Hao bergegas untuk memblokir serangan tersebut, bahkan memaksa tetua agung menunjukkan diri. Meskipun Meng Tianzhen mengatakan jika dia tidak akan turun tangan dalam pertempuran, tapi Wu Ren beranggapan kemunculan Meng Tianzhen secara langsung telah melindungi orang lemah, sehingga beberapa jenius domain asing melontarkan kata-kata provokasi. Merasa tidak terima dengan penghinaan tersebut, Tetua Akademi Suci lantas menyerahkan pertarungan ini kepada seluruh muridnya. Meskipun tujuan domain asing untuk merebut benih abadi, namun para jenius Akademi Suci tidaklah gentar sedikit pun, sehingga terjadilah bentrokan antara kedua pihak. Menyaksikan kondisi pertempuran, kembali mengingatkan Wu Ren dengan pertempuran di masa lalu, di mana para pendahulu menggunakan cangkang kura-kura abadi untuk menentukan lawan, dan bertarung sampai titik darah penghabisan. Perkataan barusan jelas membuat Meng Tianzhen ketar-ketir. Pasalnya, master tertinggi alam mereka harus kalah telak melawan jenius domain asing. Bahkan tidak seorang pun yang selamat dari pertempuran. Sehingga Meng Tianzhen beranggapan, apakah domain asing memanglah sengaja untuk menghancurkan jenius mereka? Di saat Wu Ren beralasan, hal itu cuma duel anak muda sebagai ajang latihan, beberapa jenius dan para tetua pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Sehingga Wu Ren menggunakan teknik langit untuk memanggil cangkang kura-kura abadi. Sebelum pertandingan babak pertama dimulai, Yaksa kembali mengenang leluhur kuno pada masa itu, di mana Zira Guntur, leluhur mereka berhasil melumpuhkan beberapa tokoh penting alam 9 langit dan 10 bumi, serta membuat Raja Abadi tidak berdaya. Sehingga fakta ini membakar api semangat Yaksa untuk menunjukkan seluruh kekuatan di hadapan semua orang dan mengikuti jejak leluhur kuno. Singkatnya, dengan hasil undian cangkang kura-kura abadi, Xuan Kun menjadi orang pertama melawan Yaksa. Meski Yao Yue telah mencemaskan Xuan Kun serta mempertanyakan bagaimana dia menghadapi domain asing tanpa benih abadi, namun Xuan Kun telah menjawab pertanyaan. Dia hanya meminta seluruh rekan-rekan untuk memberikan semangat bertarung, kemudian bergegas menuju arena pertarungan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ular Yaksa berhasil melumpuhkan Xuan Kun dengan satu kali serangan. Yaksa sendiri menyadari jika Xuan Kun tidaklah memiliki benih abadi, sehingga dia memintanya untuk suren aja. Dengan tekad pantang menyerah, meskipun Xuan Kun berkali-kali harus menerima serangan telak, bahkan melakukan segala cara untuk melawan, tapi sayangnya dengan kesenjangan kultivasi dan juga tanpa adanya benih abadi, Xuan Kun jelas bukanlah tandingan Yaksa, sehingga dia langsung melepaskan teknik sayap penghancur bintang untuk mengakhiri pertarungan tersebut.
Kematian Suan Kun menjadi pukulan telak bagi para jenius alam sembilan langit dan bumi. Mereka beranggapan jika tindakan jenius domain asing terlalu kejam, bahkan tidak memperdulikan identitas mereka berasal dari manusia. Tidak berselang lama, meskipun Si Hao dibuat kesal atas undian cangkang kura-kura abadi, serta berniat untuk mengambil alih pertarungan berikutnya, Wu Ren lantas menjelaskan, cangkang kura-kura abadi mengandung dao agung murni. Sekali dilempar tidak ada yang bisa menghentikan undian tersebut. Bahkan seorang true immortal pernah menjadi abu ketika ikut campur dalam pertarungan. Sementara itu, di saat Yaksa merasa di atas angin bisa merebut benih abadi Lu Hong, Wu Ren lantas memintanya untuk beristirahat. Pasalnya tujuan mereka mengadakan pertandingan untuk melatih kekuatan jenius domain asing dan menunjukkan burung iblis emas untuk maju sebagai perwakilan kedua. Menyadari lawan yang dihadapi memiliki benih abadi, burung iblis emas lantas memintanya untuk menyerahkan benda tersebut. Dia juga berjanji akan membiarkan Lu Hong tetap hidup. Namun sayangnya, Lu Hong menolak tawaran tersebut. Dia justru memprovokasi burung iblis emas, di mana sang leluhur Wuzong pernah membawa lonceng abadi menghancurkan klan burung iblis. Inilah yang menjadi alasan Lu Hong tidak mundur sebelum baku hantam. Tepat ketika Lu Hong berniat untuk membalikan situasi pertarungan, Ziying justru dikejutkan dengan munculnya teknik leluhur bawaan burung iblis emas. Teknik tersebut dapat menyerang balik di saat burung iblis emas memulihkan diri. Dan benar saja, di saat Lu Hong dalam posisi lemah, burung iblis emas dengan mudah mengalahkan Lu Hong. Bahkan meskipun Ziying beranggapan kekuatan kehidupan Lu Hong memanglah kuat, namun pada dasarnya dia tidak pandai bertarung. Sampai akhirnya, setelah pertandingan ketiga dimenangkan wanita perak, Raja Langit Matahari Ungu maju sebagai perwakilan selanjutnya menghadapi Tang Wu. Bahkan tanpa basa-basi melepaskan benih abadi miliknya. Tapi... Dalam posisi tidak menguntungkan serta melakukan segala cara mempertahankan benih abadi, Tang Wu secara brutal melepaskan serangan jarak dekat untuk mengakhiri pertandingan tersebut. Di saat Yue cuma bisa pasrah menyaksikan para jenius mati di tangan jenius domain asing, Meng Tianzhen lantas mengatakan, walaupun hanya orang terpilih saja yang bisa memasuki area medan perang tengah, namun mereka semua tidak bisa mengambil mayatnya. Sedangkan di sisi lain, King Si Hao terus mengingat kematian rekan-rekan seperjuangan. Tidak berselang lama, melihat hasil undian cangkang kura-kura abadi tertuju ke arah King Hao, serta memiliki tulang tertinggi, jelas membuat Tang Wu kegirangan, sehingga dia lantas memintanya untuk naik ke atas arena pertandingan. Tapi untungnya Si Hao dengan cepat mengambil alih pertarungan tersebut. Meski tindakan Si Hao memancing kemarahan Wu Ren, hanya saja King Si Hao tidaklah memperdulikan bebacotnya. Dia segera menyarankan sang adik untuk mengaktifkan tulang tertingginya. Dengan begitu dirinya bisa memanipulasi cangkang kura-kura abadi dan menggantikan posisi adiknya. Tepat di momen mengharukan tersebut, seluruh orang telah memohon kepada Si Hao untuk membalaskan dendam kematian saudara mereka, serta menghapus penghinaan alam 9 langit dan 10 bumi di hadapan jenius domain asing. Di saat Tang Wu menyombongkan diri bahkan meremehkan bakat Si Hao, Yaksa justru dikejutkan melihat cangkang Tang Wu dalam kondisi terburuk, sehingga menandakan pertandingan ini bisa menjadi kematian untuknya. Sementara itu dengan raut wajah kesal menerima provokasi Tang Wu, King Si Hao lantas menegaskan jika dia akan membunuh satu persatu generasi muda domain asing. Pada awalnya, Tang Wu terus menyombongkan diri bisa mengalahkan Si Hao tanpa bertarung. Namun siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi. King Si Hao dengan pintar menggunakan pedang guntur membungkam ucapan Tang Wu, sehingga membuat si bebeduk meninggalkan tempat ini. Tapi...
Dengan hancurnya tubuh emas abadi Tang Wu serta berada dalam kondisi terdesak, Tang Wu lantas menggunakan esensi darah leluhurnya untuk melanjutkan pertarungan. Dia juga menegaskan ingin bertarung sampai titik darah penghabisan. Bukannya gentar dengan ancaman tersebut, Si Hao berinisiatif melakukan serangan jarak dekat. Bahkan setiap kemampuan yang dilepaskan Si Hao membuat Tang Wu tersadar kalau pemuda ini sangatlah berbeda sama jenius lain. Bersama dengan kemenangan pertama jenius alam 9 langit dan 10 bumi, kambing gunung emas akhirnya mendapatkan undian selanjutnya untuk melawan Si Hao. Meski Wuren mengakui bakat Si Hao memanglah kuat dan harus kembali beristirahat, namun Si Hao menolaknya dengan alasan jika dia ingin menantang seluruh jenius domain asing. Mendengarkan ucapan tersebut, kambing gunung telah melepaskan tembok iblis kuno abadi. Teknik ini juga adalah warisan khusus domain asing. Bahkan semakin banyak orang dibunuh oleh teknik tersebut, maka kekuatan rahasia akan bertambah kuat. Merasa penasaran dengan kemampuan Si Hao, perwakilan domain asing Zanfeng keturunan klan Anlan maju sebagai penentang berikutnya dan memiliki seperempat darah sejati dari leluhur sebelumnya. Meng Tianzhen menjelaskan, Anlan adalah master tertinggi di zaman masa itu. Memanggil klannya seperti memanggil nama asli. Bahkan jiwa senjatanya masih tersimpan sisa-sisa jiwa Anlan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi seperempat garis keturunan klan Anlan. Di sisi lain, setelah mengingat pertarungan Asian Immortal, Si Hao akhirnya menemukan sebuah fakta. Kalau tombak Zanfeng pernah membunuh Kaisar Tanduk Surgawi. Oleh sebab itu, dia berjanji untuk membalaskan dendam tersebut meskipun darah murni datang ke tempat ini. Merasa tidak terima atas penghinaan Si Hao, Zanfeng kembali melakukan serangan. Dia juga menegaskan jika Si Hao tidaklah pantas menghina leluhurnya. Pasalnya, klan Anlan tersebar di berbagai wilayah. Meskipun begitu, Si Hao menganggap Zanfeng hanyalah tunduk di bawah sebuah nama, bahkan mengagumi kekuatan tertinggi dari leluhur satu klan. Inilah yang menjadi alasan pertandingan kekuatan di antara mereka berdua. Sambil mengeluarkan tombak leluhur klan Anlan, Zanfeng menjelaskan leluhurnya pernah membantai para master alam 9 langit dan 10 bumi dengan tombak tersebut, sementara dirinya mewarisi tekad sang leluhur untuk membunuh Si Hao. Namun belum sempat mengenai tubuhnya, King Si Hao tanpa terduga mendapatkan pencerahan bagian pertama kitab keabadian resonansi Hukum Dao. Seperti biasa dengan tingkah konyolnya, Si Hao telah menyerahkan tubuh kambing gunung kepada rekan-rekannya, di mana mereka bertujuan membuat sup hangat untuk dibagikan seluruh jenius alam 9 langit dan 10 bumi. Hal itu juga untuk menghibur arwah para leluhur mereka di alam baka. Waduh, MC satu ini emang agak lain ya guys ya. Sambil diiringi backsound kematian, Si Hao berhasil mengalahkan satu persatu jenius domain asing, bahkan menjadikan tubuh mereka berbagai hidangan lezat untuk dinikmati semua orang. Sampai akhirnya, meski Cide mengakui bakat Si Hao terlalu overpower, serta menantangnya bertarung, namun Si Hao menolaknya dengan alasan jika dia ingin membalaskan kematian rekan-rekannya sebelumnya. Oleh sebab itu, Si Hao bergegas menuju Changming. Kemunculan Si Hao jelas mengejutkan Changming. Dia beranggapan kalau sifatnya terlalu arogan, bahkan memakan segala jenis makhluk hidup. Si Hao menegaskan, tindakan ini gak sebanding dengan kelakuan domain asing. Mereka justru membantai para leluhur sebagai kehormatan tertinggi, serta menyeberang alam untuk mendapatkan beberapa benih abadi. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, Si Hao berambisi untuk membayar hutang darah. Menyadari pemuda tampan kembaran Mimin terlalu kuat, burung iblis emas lantas mencoba untuk membujuk Si Hao bergabung dengan klan mereka dengan imbalan berbagai teknik warisan dan bahan obat langka.
serta berjanji akan menciptakan klan raja untuk Si Hao seorang diri. 传奇。 胡言乱语！ Demi bisa meyakinkan Si Hao, burung iblis lantas memberikan sebuah bukti di mana leluhur Fu Dongliu memiliki garis keturunan darah pendosa yang bergabung dengan klan mereka. Sambil mengingat semua gambaran yang diwariskan lambang klan Si, King Si Hao mengatakan bahwa garis keturunannya bukanlah seorang penjahat, sehingga fakta diberikan burung iblis emas hanyalah omong kosong. Oleh sebab itu, dia tanpa basa-basi membawa burung iblis menuju jalan kematian. Menyadari leluhur Fu Dongliu berasal dari 9 langit dan 10 bumi, tapi malah bergabung dengan wilayah asing, hal ini jelas memancing kemarahan Si Hao. Dia lantas berambisi untuk memusnahkan seorang pengkhianat. 最后一个，先祖之命。 Tepat di momen ini, ketika Si Hao ingin mengakhiri hidup wanita perak, garis keturunan He Wusuang telah menunjukkan diri, sehingga memancing amarah semut kecil. Namun Si Hao mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya bagaimana mungkin He Wusuang bisa menyeberangi era kuno? Sementara itu, mendengar wanita perak meminta bantuan darinya, He Ziming lantas memberikan esensi darah sejati He Wusuang. Meski dikatakan leluhur mereka tidak bisa hadir ke tempat ini, tapi dengan esensi darah sejati cukup membangkitkan kekuatan He Wusuang di masa lalu. 你不是他，你是。 He Ziming menjelaskan, leluhur bernama He Wusuang memasuki jalan keabadian, sementara namanya adalah He Ziming. Oleh sebab itu, Ziming segera memerintahkan wanita perak untuk menunjukkan seberapa jauh kekuatan leluhur mereka di hadapan semua orang. Meski di awal perbaguhan taman, Si Hao mampu ditekan dalam kemampuan senjata leluhur Wusuang, namun dengan tekad pantang menyerah, dia terus melakukan segala cara untuk mengimbangi kekuatan wanita perak. Menyadari tidak ada pilihan lain, Si Hao lantas mempertaruhkan resonansi hukum Dao untuk membuka bagian kedua kitab keabadian, bahkan dengan pintar mengendalikan tubuhnya sebagai umpan, sehingga memberikan sedikit waktu kepada Si Hao melepaskan kekuatan penuh resonansi hukum Dao. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 248 sampai 249-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa lagi di hari Jumat depan ya guys ya. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit dulu. See you and bye. Bye. Lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.